Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat begitu berharga dan bernilai kita berada di pondok pesantren yang sangat kita cintai sebagai benteng utama bagi kita semuanya, terlebih-lebih benteng bagi seluruh umat Islam. Kita berada di Rodatul Muhibbin, tempat di mana kita semua adalah para pecinta-pecinta Allah Subhanahu wa taala, pecinta-pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pecinta-pecinta para ulama, habaib dan para kiai serta orang-orang saleh. Amanat yang akan kami sampaikan pada kesempatan pagi ini tentunya untuk diri pribadi dan kita semuanya yang menyaksikan dan ikut serta hadir di dalam pelaksanaan upacara bendera Hari Santri Nasional 22 Oktober 2025. Mengingat akan sosok seorang pejuang yang dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1871 ataupun 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Beliau adalah orang tua kita semua, orang tua umat Islam yang sangat berjasa bagi negara kesatuan Republik Indonesia, yang beliau adalah muassis ataupun pendiri daripada Nahdlatul Ulama, guru kita bersama yang selalu kita muliakan dan kita berharap barakah dan syafaat serta pertolongan dari beliau, Kiai Haji Hashim Asy'ari beserta keluarga besar beliau yang senantiasa selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah merahmati kuburannya, Allah terangi kuburannya, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah salah satu tokoh ulama yang sangat terkemuka. Beliau yang banyak melahirkan para ulama-ulama besar, para kiai-kiai yang hebat, di antaranya Kiai Wahab Hasbullah yang tadi barusan telah kita nyanyikan lagunya Yahlal Watan, yang tentunya beliau adalah salah satu daripada murid Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari belajar kepada seorang ulama besar yang berada di Kabupaten Bangkalan, yang tentunya kita mengetahui bersama dan kita fahami nama besar beliau, guru kita bersama Syekhana Khalil bin Kiai Haji Abdul Latif, dan masih banyak daripada guru-guru beliau Mbah Hashim Asy'ari. Pada kesempatan ini tentunya di dalam agenda besar, program besar daripada Hari Santri ini, keterlibatan Mbah Hashim yang beliau sebagai pelopor utama di dalam menggalakkan, di dalam menyemarakkan, di dalam menyuarakan untuk adanya daripada Hari Santri tersebut, sehingga pada tanggal 22 Oktober pada masa itu di tahun 1945 semua santri apapun dari manapun mereka semuanya bergerak satu komando di bawah komando para kiai. Anak-anakku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan ini tentunya tertuju kepada kita semuanya. Tentunya yang hadir di depan kalian, mereka semua adalah orang-orang yang dulunya berproses, tidak semerta-merta menjadi orang yang hebat pada saat ini. Tidak semerta-merta mereka mampu untuk mengajarkan kitab.
Tidak semerta-merta mereka mampu untuk berdakwah kepada umat, namun mereka berproses yang awalnya mereka adalah santri. Oleh karena itu diperingati hari santri karena semua para ulama dan para kiai yang awalnya mereka adalah santri. Tidak akan pernah ada seorang kiai kecuali mereka pernah menyantri dan belajar kepada gurunya, ke gurunya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbah Hashim Asy'ari yang kita ceritakan sekelumit daripada amanat ini, tentunya beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau belajar kepada Syekhana Khalil. Kemudian pada satu kesempatan beliau menyelesaikan studinya, menyelesaikan daripada pengabdiannya kepada Syekhana Khalil dan diperintahkan untuk kembali ke Tebu Ireng. Pada saat itu pula Syekhana Khalil mengetahui ini muridnya adalah orang yang hebat. Ketawaduan daripada Syekhana Khalil bin Kiai Haji Abdul Latif secara diam-diam mendatangi daripada muridnya tersebut. Dan pada saat itu Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam keadaan mengajar bersama murid-muridnya, dan pada saat itu Mbah Khalil masuk dan mendengarkan apapun yang disampaikan oleh muridnya. Selesai daripada beliau mengajar, maka pada saat itu Mbah Hashim melihat seseorang yang tunduk dan menggunakan tutup kepalanya, dan dilihat di situ adalah gurunya. Beliau kaget dan beliau mengatakan, "Wahai guruku, tidak pantas antum duduk di belakang. Engkau adalah guruku yang mengajari aku sehingga aku bisa menjadi orang yang hebat seperti ini." Kita melihat bagaimana ketawaduan daripada Syekhana Khalil bin Kiai Haji Abdul Latif. Beliau mengatakan, "Wahai Hashim, memang engkau adalah muridku, tetapi pada saat ini aku ingin belajar kepadamu." Dan seterusnya dilanjutkan oleh salah seorang seniornya, pendiri daripada Lirboyo, yaitu salah seorang ulama besar Kiai Haji Abdul Karim, senior daripada Mbah Hashim yang belajar kepada Syekhana Khalil. Dengan ungkapan yang sama, beliau transit setelah menyelesaikan studinya di Bangkalan, kemudian datang ke Tebu Ireng. Dalam kurun waktu lebih kurang di dalam sejarah tercatat 4-5 tahun beliau duduk dan belajar ikut bersama Mbah Hashim Asy'ari. Namun yang sangat luar biasa, mereka saling tawadhu, saling bertukar pikiran. Di saat Mbah Hashim tidak memahami tentang permasalahan-permasalahan nahwiyah ataupun sorfiyah, pada saat itu beliau bertanya kepada Kiai Haji Abdul Karim. Karena tentunya Kiai Haji Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, adalah salah seorang ulama yang ahli di bidang agama, terlebih-lebih di ilmu alat, yaitu ilmu nahwu dan sorof, dan seterusnya dan seterusnya. Begitulah yang diajarkan oleh para ulama dan para kiai kita. Apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil pada kesempatan pada hari ini hadirin, bagaimana anak-anak kita diajarkan untuk tawadhu, rendah hati, rendah diri kepada siapapun. Pada saat ini kita tidak perlu menampakkan label, tidak perlu menampakkan nama, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang betul-betul berjuang. Maka kita yang hadir semua ini adalah santri bagi guru kita, santri bagi kiai kita. Maka jangan pernah kita sesekali mengkhianati apapun yang menjadi amanat para guru-guru kita, yang tentunya kita para santri telah diberikan 3 cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada bahasa filosofinya, santri artinya matahari yang terpancar dengan 3 cahaya, yaitu cahaya Islam, cahaya iman, dan cahaya ihsan. Maka 3 cahaya ini hanya ada di hati-hati para santri yang memiliki ta'alluq yang kuat kepada gurunya.
Amanat ini saya sampaikan untuk diri saya pribadi, terhadap guru-guru kita dan semua kita jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Rodatul Muhibbin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya pada kesempatan hari ini dan di detik ini senantiasa mendapatkan ridha dari para guru-guru kita, dan mudah-mudahan para kiai kita, para habaib kita, para ulama kita, para asatidah kita, orang-orang alim kita, dimanapun mereka berada, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga mereka semuanya. Kita sadari hadirin, pada saat ini keadaan pesantren pada saat ini sedang digoncang, sedang diuji. Para kiai-kiai kita, para ulama kita, mereka sedang diuji. Begitulah orang-orang yang hebat, yang tentunya mereka adalah berlian-berliannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para mutiara-mutiara yang terpapar di atas permukaan jagat raya ini, yang tentunya berlian dan mutiara ini hanya berada di mulut-mulut orang-orang yang mampu dan paham untuk mengenal akan berlian tersebut. Jikalau mereka tidak akan pernah mengerti tentang berlian, mereka tidak akan pernah memuji, mereka tidak akan pernah tahu, justru mereka akan menghina, justru mereka akan melecehkan, justru mereka akan menjatuhkan. Pesantren, para kiai adalah berliannya Allah, adalah mutiaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian dan cobaan yang dirasakan pada saat ini justru sedikit pun tidak akan menjatuhkan derajat dan martabat para kiai dan para ulama. Terlebih-lebih pesantren, justru pesantren dan para kiai semakin mereka dihujat, derajat mereka akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saksikan turunnya hujan ini pertanda bahwa doa-doa kami Engkau kabulkan ya Allah. Mudah-mudahan pesantren kami ya Rabb, Rodatul Muhibbin ya Allah, Engkau jaga ya Allah dari orang-orang yang ingin merusaknya, dari orang-orang yang ingin berkhianat di pondok ini ya Allah. Jauhkan mereka semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan rahmat dan rintikan hujan kami berhusnudzon kepada Engkau ya Allah, bahwa pesantren ini menjadi saksi bagi kami semuanya ya Rabb. Kami wakafkan hidup kami untuk pengabdian ini ya Rabb. Kami wakafkan diri kami untuk Engkau ya Allah. Tidaklah kami berbuat semerta-merta, kami ingin mengabdi kepadamu ya Allah. Kami ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kami akan wafat ya Allah. Suatu saat kami akan meninggal ya Allah. Suatu saat jasad kami akan terpendam di tanah ya Allah. Suatu saat jasad kami akan dikerubuti oleh cacing-cacing tanah ya Rabb. Maka kami mohon ya Allah, sebelum kami meninggal dunia ya Rabb, sebelum kami wafat ya Allah, jadikan santri-santri kami orang yang baik ya Rabb. Jadikan santri-santri kami anak-anak yang soleh-soleha ya Allah. Tanggung jawab kami begitu besar ya Allah. Tanggung jawab kami begitu besar ya Allah. Pada saat ini berdirinya dan duduknya kami di hadapan para anak-anak kami, para santri kami, para alumni kami, tentunya kami membawa amanah yang begitu besar di atas kedua pundak kami ya Allah. Maka kami tidak ingin ya Rabb, amanah ini kami khianati ya Allah. Maka di saat di antara kami mungkin ada yang lalai, tolong ingatkan ya Allah. Di antara kami ada yang salah, tolong arahkan ya Allah. Di antara kami mungkin dalam keadaan bingung, tolong berikan hidayah dan taufik ya Allah. Bantu kami ya Rabb. Kami semuanya di sini sedang mengabdi ya Rabb. Kami adalah budak-budakmu ya Allah. Kami adalah abdimu ya Allah. Kami adalah orang-orang yang ingin menyenangkan dan membanggakan hati Nabi Muhammad. Bukan hanya dengan nasab kami ya Rabb, bukan hanya dengan status sosial kami ya Rabb, bukan hanya dengan tingginya daripada ilmu kami ya Rabb, tetapi kami berharap ya Allah, pengabdian kami ini dengan ketulusan hati kami, dengan kejernihan pikiran kami, dengan sifat rendah hati kami ya Allah. Jangan buat kami sombong ya Allah, jangan buat kami angkuh ya Allah, jangan buat kami congkak ya Allah, jangan buat kami takabur ya Allah. Ya Allah, Engkau yang memiliki ilmu, Engkau yang memiliki pangkat dan kedudukan, Engkau yang memiliki segala-galanya di atas jagat raya ini ya Rabb. Satukan hati para pengurus Raudatul Muhibbin ya Allah.
Satukan hati pengurus Raudatul Muhibbin ya Allah. Satukan hati kami ya Rabb. Sebagaimana Engkau menyatukan bumi ini ya Allah, Engkau membulatkan bumi ini ya Allah, maka bulatkan hati kami di dalam berjuang ya Allah. Kami tidak ingin saudara kami bercerai-berai, kami tidak ingin sahabat-sahabat kami berlepas tangan dari kami ya Rabb. Kami ingin bareng masuk surga bersama Nabi Muhammad, bersama para kiai kami, bersama para habaib kami, bersama para ulama kami, terlebih-lebih bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandang kami ya Rasulullah, pandang kami ya Rasulullah. Kami adalah umatmu yang banyak dosa, kami adalah umatmu yang lalai, kami adalah umatmu yang sering berbuat sesuatu yang Engkau tidak sukai ya Rasulullah. Maka saat ini ya Rasulullah, kami berkumpul dari berbeda alma mater, dari berbeda pondok ya Allah di Raudatul Muhibbin ini ya Rabb. Tetapi kami menyatu, kami kompak, kami bergandengan tangan, kami saling mendukung, kami saling membela, kami saling membackup, kami saling menasehati antara satu dengan yang lainnya dalam satu nama besar Raudatul Muhibbin, yaitu tempat bagi para pecinta-pecinta Allah dan pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin, atas nama keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin dan kawan-kawan yang alhamdulillah pada kesempatan ini yang banyak memberikan kontribusi, terutama melatih daripada anak-anak paskibraka pada saat ini, dari sahabat-sahabat formal, dari SMAI, SMPAI, Raudatul Muhibbin, dan juga sahabat-sahabat kami dari Madrasah Diniyah Andalan Raudatul Muhibbin yang alhamdulillah ini menunjukkan kekompakan kita. Ayo hilangkan rasa dengki dalam hati kita, hilangkan rasa sesuatu dunia, hilangkan itu semuanya dari hati kita. Pada saat ini kita kepengen menunjukkan dan menyetorkan wajah kita di hadapan Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidaklah kita mati hadirin. Ini menjadi doa dari doa-doa kami. Tidaklah kami diwafatkan ya Allah kecuali dua hal yang akan kami lihat sebelum kami wafat. Yang pertama, jangan Engkau haramkan langkah kaki kami kecuali kami sudah menginjakkan ke tanah suci Makkatul Mukarramah dan berziarah ke makam baginda Rasulullah. Dan yang kedua, jangan Engkau wafatkan kami kecuali kami melihat anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, menjadi penerus perjuangan para kiai dan para ulama. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.